lagi bersama saya Novia Marawani di podcast mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa? Kalian pasti penasaran, langsung saja Kak bisa berkenalan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Sri Yuliana dari BGSD semester 5. Oke, Tere sekarang sibuk apa sih kok? Kalau saya lihat sering di kampus nih. Yang pertama pasti kuliah ya Mbak. Iya, kuliah. Ya, walaupun masih online, tapi karena tugasnya banyak banget ini jadi harus stay di sini. Apalagi baru saja bulan kemarin itu saya melaksanakan magang dari mahasiswa BGSD. Dan yang kedua itu yang pasti organisasi sih Kak. Organisasi, selain kuliah juga ikut organisasi ya. Oke. Kemarin magangnya di mana nih kalau boleh tahu? Saya magangnya di SD Sondakan Lawean Kak, dekat stasiun Purwosari. Berarti masih di daerah Solo ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, ikut organisasi apa aja sih? Oke, untuk organisasi yang saya ikuti, kalau dari fakultas sendiri, yang pastinya itu saya mengikuti himpunan BGSD. Himpunan BGSD. Di situ saya menjabat di staf pengabdian masyarakat Kak. Oke. Nah, yang kedua itu saya mengikuti BEM Fakultas. Periode ini sih Kak, saya tergabung di BEM Fakultas. Saya menjabat sebagai staf bisnis di situ. Nah, keluar dari fakultas nih, saya ke universitas. Yang pertama saya mengikuti organisasi BEM Universitas. Dan periode ini alhamdulillah saya menjabat sebagai sekretaris jenderal. Yang kedua saya mengikuti UKM KWU, UKM Karya Ilmiah, lalu ada UKM Musik sebagai sekretaris juga. Lalu saya juga mengikuti Squad Jawara atau yang kita kenal sebagai brand ambassador UTP Surakarta. Oke, berarti banyak sekali ya yang Tere ikuti di organisasi UTP sendiri. Oke, gimana sih mengatur jadwalnya? Kan kadang juga proker-prokernya sering bersamaan nih. Berarti membagi waktu antar organisasi ya Kak ya? Iya. Jadi kalau saya sendiri ya kita bagi sih Kak. Kan kita juga gak bisa milih di proker ini kita menjabat sebagai apa. Jadi ya karena kita udah terlanjur masuk, kita harusnya udah tahu dong tanggung jawab kita sebagai anak organisasi itu gimana. Jadi ya lebih tanggung jawab aja sih Kak. Kita pinter-pinter bagi waktunya. Kalau bisa jangan sampai ada yang ditinggal. Gitu ya. Oh ya, tadi kan Kak Tere jadi 2 sekjen ya. Yang pertama itu di BEM Universitas, yang kedua di UKM Musik Universitas. Wah, sangat keren nih. Memang itu dipilih atau gimana sih kalau boleh tahu, Ter? Kalau untuk BEM Universitas sendiri itu dipilih. Nah, sedangkan kalau untuk musik itu periode sebelumnya saya juga sudah menjabat sebagai sekretaris dan periode ini lagi saya kembali menjabat seperti itu Kak. Berarti 2 periode di UKM Musik itu menjabat sebagai sekretaris. Oh iya, kalau boleh tahu nih, kan tadi juga ikut UKM KWU nih. Kalau di KWU sendiri tadi kan belum disebutin. Menjadi apa kalau boleh tahu? Oke, di UKM KWU sendiri untuk periode ini saya menjabat sebagai ketua umumnya. Wah, keren sekali nih. Perempuan tetapi juga menjadi pemimpin ya, Tere ini. Oke. Berarti pengalaman sebelumnya apakah sudah pernah menjadi ketua? Nah, kalau untuk ketua organisasi itu baru ini sih Kak. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua di sebuah organisasi itu ya baru periode ini. Tapi untuk menjadi ketua di beberapa kegiatan, memegang acara itu alhamdulillah sudah beberapa kali Kak. Berarti pengalaman menjadi ketua pelaksana ataupun ketupel itu menjadikan inspirasi Tere di periode ini menjadi ketua di UKM KWU. Oke. Gimana perasaannya pertama kali saat menjadi ketua UKM KWU nih? Aduh, kalau dijelasin rasanya gimana sih? Ya gimana ya Kak ya? Soalnya gini ya, untuk menjadi ketua itu kan banyak banget yang harus dipertimbangkan. Apalagi saya sudah semester 5. Iya, semester 5. Dari awal itu niat saya semester 5 itu harus fokus ke akademik. Udahlah fokus kita ngejar skripsi untuk semester 6 udah pengajuan judul gitu kan kayak enak gitu ya Kak. Malah untuk periode ini saya mendapatkan amanah menjadi ketua UKM KWU. Kalau rasanya gimana? Ya saya enjoy aja sih Kak. Kayak ya udah nikmati aja kalau emang ini jalannya. Pengalaman akan saya dapatkan lebih banyak di sini ya. Oke, saya terima. Kalau dari orang tua sendiri gimana? Pasti kan kalau Tere banyak mengikuti organisasi nih, pasti jarang pulang.
Itu udah dari SMA sih Kak. Oh, udah dari SMA. Mungkin orang tua udah nggak kaget lagi kalau anaknya jarang pulang. Tapi ya pastinya sebagai orang tua terus mendukung anaknya sih, karena yang saya cari di sini juga pengalaman. Kedepannya akan banyak membantu saya sih pengalaman organisasi. Ya, betul banget. Berarti organisasi dan orang tua pun sangat mendukung ya dalam organisasi itu, nggak ada konflik ataupun apa-apa mengenai hal itu, karena organisasi juga untuk masa depan dan juga pengalaman kita. Betul ya? Betul banget sih. Oke. Kalau sekarang mungkin udah masuk semester 5 ya, 5 kemarin magang. Kalau sekarang masih kuliah offline atau online? Nah, ini saya dengar kemarin itu udah mulai PTM ya Kak ya, dan beberapa dosen juga udah ngajak ayo offline, gimana kalau kita offline. Jadi ya seperti kita tahu kalau pandemi di Solo ini juga sudah mulai mereda. Ya, alhamdulillah. Jadi puji Tuhan sih bisa ketemu lagi sama teman-teman untuk kuliah secara offline. Karena bosan juga sih Kak daring terus ya kan. Iya. Alhamdulillah juga UTP juga mendukung untuk adanya pelaksanaan ini dengan adanya vaksinasi itu juga. Iya, yang kemarin sudah diselenggarakan di GOR ya. Iya, itu mendukung banget sih. Alhamdulillahnya mendukung dari universitas, dan kita sendiri dari mahasiswanya sudah tidak sabar lagi menanti-nanti PTM dan akhirnya tibalah. Iya. Alhamdulillahnya itu. Berarti sejauh ini sibuknya hanya di kuliah dan diselingi dengan organisasi-organisasi. Oke. Kalau boleh tahu nih tipsnya menjaga kesehatan tubuh biar tetap kuat gimana sih Kak? Kan soalnya Tere ini mengikuti kuliah, kemudian juga organisasi nih. Pasti kan ada stamina tersendiri nih. Yang pasti kalau kita ikut organisasi pasti kita sering begadang ya. Nah, itu agak dikurangin deh. Kalau kita bisa diskusi siang atau biasanya malam itu diganti siang. Jangan sampai waktu kita tidur itu berkurang. Yang penting 8 jam itu terpenuhi sih. Terus perbanyak minum air putih juga. Itu aja sih kalau yang aku jalanin Kak. Berarti tetap menjaga kesehatan ya. Iya, oke. Kalau untuk makannya Kak, pasti kan, kan Kak Tere ini anak kos ya? Iya. Kalau untuk makannya gimana nih Kak? Itu agak susah dijelasin sih Kak. Agak susah ya? Karena kan hampir sama juga sama anak-anak kos yang lain. Gak ada sih Kak anak kos yang makannya teratur dan lain-lain. Tapi yang penting jangan sering-sering makan makanan yang fast-fast gitu sih Kak. Kayak makanan sering makan mie dan lain-lain itu ya agak dikurangin juga. Yang itu aja sih. Instan dikurangi ya Kak? Anak kos gak bisa muluk-muluk soalnya. Betul. Itu aja sih. Oh iya, kan biasanya kalau anak kos terus temennya ada yang rumahnya deket, pasti kan sering main nih ke rumahnya temennya yang agak deket. Biasanya kan bisa makan gratis Kak. Itu tips sih Kak. Iya, tips. Iya, oke. Kalau mulai dari semester berapa kalau boleh tahu Tere ikut organisasi? Nah, untuk ikut organisasi itu sebenarnya untuk semester 1 itu saya lebih banyak Kak. Lebih banyak mengikuti beberapa organisasi. Tetapi saya ada yang saya kurangi karena ternyata tidak sesuai dengan passion saya. Kan saya itu mencoba Kak. Kalau yang saya sebutin tadi itu beberapa UKM yang memang saya sukai. Jadi emang hobi saya di situ. Tapi ada beberapa UKM yang saya keluar di situ di semester 2-3 karena saya merasa bukan passion saya di situ gitu. Kalau untuk BEM Universitas sendiri dari semester 1. Sudah dari semester 1 ya? Saya di situ. Oke. Kan tadi Tere nyebutin tadi di himpunan mahasiswa, kalau enggak di BEM fakultas menjabat sebagai di bidang kebisnisan ya. Oh ya, kalau boleh tahu berarti Tere juga suka dalam berbisnis ya? Ya, karena ya kembali lagi ke UKM yang saya pegang tadi Kak, UKM kewirausahaan. Oh iya, ya, jadi sampai lupa. Jalannya sama bareng aja gitu kan. Bareng. Ya, saya di bisnis. Kalau boleh tahu apakah Tere udah punya usaha atau gimana kok bisa suka gitu sama KWU atau kewirausahaan? Kalau punya usaha nggak ada sih Kak, karena untuk membuat usaha juga kita juga butuh kerjasama juga dan yang lain-lain. Nah, sedangkan kalau di UTP ini kan kita punya gagasan, terus ada yang mewadahi. Jadi kan enak gitu kan. Kita memberikan gagasan, ada yang mewadahi, kita jalan bareng di situ. Gitu sih Kak. Berarti Tere seperti tangan kanannya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kemungkinan untuk semester kedepannya akan menjabat lagi ataupun tetap aktif nggak sih di dalam organisasi-organisasi Tere?
Kalau itu ya belum tahu juga sih Kak, karena target saya itu ya lulus cepat juga. Lulus cepat. Ya, karena walaupun saya ikut organisasi banyak, orang tua tetap mengharapkan nilai kan ya, mengharapkan saya cepat lulus juga. Jadi ya saya usahakan masih tetap aktif tanpa meninggalkan target saya tadi. Berarti target utama tetap kuliah selesai dengan secepatnya dan diselingi dengan organisasi-organisasi. Betul banget. Oke, siap. Terima kasih ya Ter, kita udah sharing-sharing nih. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi mengenai pengalaman-pengalamanmu nih. Soalnya kan pengalamanmu juga banyak. Oke. Terima kasih ya Ter. Oh iya, satu kali lagi nih, mungkin buat teman-teman di rumah yang ataupun mahasiswa yang masih bingung ataupun bimbang menentukan kok aku kuliah cuman gini-gini aja, mungkin bisa dibagi tips nih gimana caranya buat ikut organisasi gitu Ter. Mungkin untuk teman-teman POK kreatif di rumah nih, jangan sampai nyesel karena kalau kalian cuma kuliah aja, yang kalian dapat itu cuma separohnya, ya kan? Sedangkan kalau kita kerja, yang ditanya itu apa? Pengalaman kamu di organisasi. Jadi ya jangan takut nggak bisa bagi waktu. Kalau kalian udah masuk di situ, waktu itu akan terbagi sendiri gitu loh. Jadi ya buktiin aja kalau dengan ikut organisasi akademik gak bakal ketinggalan gitu sih. Oke, terima kasih ya Ter. Sama-sama. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman di rumah buat like, komen, dan subscribe. Terima kasih.